Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai Principal Component Analysis atau PCA. Boleh di next. Kami beranggotakan yang pertama ada Nicholas Ryden dengan NIM akhir 149, saya sendiri Alexander Bryan dengan NIM akhir 163, dan Dimas Anggoro Sakti dengan NIM akhir 115. Apa itu PCA? Principal Component Analysis atau PCA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengurangi dimensi dari dataset yang besar dengan cara mengubah data asli ke dalam sejumlah kecil komponen utama yang tetap mempertahankan sebanyak mungkin informasi yang ada di dataset. PCA sering digunakan dalam bidang machine learning dan analisis data untuk mempermudah visualisasi, percepat algoritma, dan mengurangi overfitting. Selanjutnya, tujuan PCA di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada reduksi dimensi, mengurangi jumlah variabel dalam data dengan mempertahankan variabilitas yang signifikan. Kedua, visualisasi, mempermudah visualisasi data yang tinggi, dimensinya dengan memproyeksikan ke dalam 2 atau 3 dimensi. Ketiga, eliminasi noise, menghilangkan variabel yang kurang signifikan dan yang mungkin hanya pada data. Keempat, kompresi data, mengurangi ukuran data untuk menyimpan atau pemrosesan yang lebih efisien. Selanjutnya, konsep dasar PCA dibagi menjadi 3. Yang pertama, variance. Variance adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai dalam dataset tersebar dari rata-ratanya. Dalam PCA, kita berusaha untuk menemukan arah atau komponen utama yang memaksimalkan variance dalam data kita. Kedua, principal component. Komponen utama adalah arah dalam ruang data, di mana varians data terbesar ditemukan. Komponen utama pertama, atau PC1, adalah garis yang menjelaskan varians terbesar dalam data. Sedangkan komponen utama kedua, atau PC2, adalah garis yang tegak lurus terhadap PC1 dan menjelaskan varians terbesar kedua. Ketiga, eigenvalues dan eigenvector. Eigenvalues mengukur jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Eigenvector menunjukkan arah dari komponen utama. Dalam PCA, kita menghitung eigenvalues dan eigenvector dari matriks covariance untuk menentukan komponen utama. Selanjutnya, langkah-langkah PCA. Pertama, standarisasi data. Kedua, menghitung matriks covariance. Ketiga, menghitung vektor eigen dan nilai eigen. Keempat, mengurutkan komponen utama. Kelima, memilih komponen utama. Keenam, membuat matriks proyeksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dimas Anggoro Sakti. Dari sisi data, sebelum melakukan PCA, kita harus memastikan bahwa data memiliki min 0 dan variasi 1, terutama jika variabel-variabel memiliki skala yang berbeda. Lanjut. Untuk matriks matriks covariance adalah matriks persegi dengan elemen diagonal yang mewakili varians dan komponen non-diagonal yang menyatakan covariance. Kovariansi suatu variabel dapat mengambil nilai nyata apapun, positif, negatif, atau nol. Kovarian positif menunjukkan bahwa kedua variabel mempunyai hubungan positif, sedangkan kovarian negatif menunjukkan bahwa kedua variabel tidak mempunyai hubungan positif. Jika dua elemen tidak berbeda satu sama lain, maka mereka mempunyai kovarians nol. Untuk rumusnya ada di sebelah. Nah, untuk rumusnya ini dari matriks-matriks tersebut diambil.
untuk menghitung matriks covariance. Lanjut. Untuk menghitung vektor eigen dan nilai eigen, eh, dalam aljabar linear, vektor eigen matriks persegi adalah vektor bukan nol yang bila dikalikan dengan matriks persegi hanya akan menghasilkan kelipatan skalar dari vektor-vektor tersebut, yaitu vektor V dikatakan sebagai vektor eigen matriks persegi A jika dan hanya jika AV sama dengan lambda V. Untuk beberapa skala lambda, di sini V adalah vektor eigen karena jika dikalikan dengan A menghasilkan lambda V yang merupakan kelipatan skalar dari V. Di sini skalar lambda disebut nilai eigen yang sesuai dengan vektor eigen V. Untuk pengaplikasian vektor eigen dan nilai eigen ada di gambar di bawah. Dari gambar ini, eh, jadi gambarnya jadi miring. Lalu untuk rumusnya, A itu yaitu matriks V. V itu eigenvektornya dan lambda adalah eigenvalue-nya. Komponen utama atau PC adalah istilah yang ditemui orang saat menyortir unit di penyortir offline. Komponen utama merupakan visualisasi umum untuk membuat grafik dua komponen utama pertama sebagai sumbu X dan Y dalam grafik klaster berbasis fitur. Ini disebut ruang fitur dan bukan ruang komponen karena aspek lain dari bentuk gelombang dapat digunakan pada sumbu seperti stempel waktu atau energi nonlinear. Urutan komponen utama dalam urutan menurun sehingga komponen utama dengan variasi terbesar muncul pertama. Next. Untuk memilih komponen utama, sejumlah K komponen utama berdasarkan jumlah variansi yang diinginkan. Jumlah variansi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama dapat dinyatakan sebagai total variance explained sama dengan sigma K I sama 1 dipecahin ke sigma P I sama dengan 1. Di mana lambda I adalah nilai eigen dari komponen ke I. Lanjut. Untuk membuat matriks proyeksi dan proyeksi data, ada matriks proyeksi, di mana matriks proyeksi W dibuat dari vektor-vektor eigen yang dipilih. Jika kita memiliki K komponen utama, maka W memiliki dimensi P kali K sama dengan W sama dengan matriks dari V1, V2, sampai V selanjutnya. Lalu, untuk memproyeksikan data standar Z ke ruang baru yang dibentuk oleh komponen utama, untuk rumusnya ZPCA sama dengan ZW, di mana ZPCA adalah representasi dari data asli dalam ruang dimensi rendah yang terdiri dari komponen utama yang dipilih. Selanjutnya eh, dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk manfaat PCA itu ada dibagi menjadi 4, yaitu mengurangi dimensi data, habis itu mengurangi overfitting dan meningkatkan kecepatan pelatihan model dan mengatasi multi multikoenalitas. Itu untuk mengurangi dimensi itu ada PCA membantu mengurangi jumlah fitur dalam dataset yang tidak hanya mengurangi kebutuhan penyimpanan tapi juga mempercepat waktu komputasi. Dengan lebih sedikit fitur, model menjadi lebih mudah untuk diinterpretasikan dan dimodelkan. Kemudian ada meningkatkan kecepatan pelatihan model itu dengan lebih sedikit fitur, algoritma machine learning dapat berjalan lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melatih model. Ini juga mengurangi penggunaan memori dan daya komputasi yang sangat penting untuk memproses dataset besar. Kemudian ada mengurangi overfitting. Dengan mengurangi jumlah fitur, PCA dapat membantu mengurangi risiko overfitting, di mana model tahu cocok untuk data pelatihan dan berkinerja buruk pada data baru. Hal ini membantu model untuk lebih umum dan bekerja lebih baik pada data yang belum pernah dilihat.
Kemudian ada mengatasi multicollinearity, itu PCA dapat mengurangi masalah multicollinearity di mana dua atau lebih fitur sangat berkorelasi yang dapat menyebabkan masalah dalam model regresi. PCA merangkum informasi dari fitur yang berkorelasi tinggi ke dalam komponen utama, mengurangi redundansi. Kemudian ada keterbatasan dari PCA sendiri, yaitu informasi hilang sangat mengurangi dimensi. Ketika PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data, ada kemungkinan informasi penting akan hilang karena beberapa variabel asli diabaikan. Sebagai contoh, jika komponen utama hanya menangkap 90% dari total varian data, maka 10% informasi yang tersisa mungkin mengandung pola atau detail yang signifikan. Kemudian ada linear transformation, itu PCA mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel adalah linear, yang berarti metode ini tidak mampu menangkap hubungan nonlinear dalam data. Oleh karena itu, dalam kasus data yang memiliki distribusi atau hubungan nonlinear yang kompleks, PCA mungkin tidak memberikan hasil yang optimal. Kemudian ada interpretasi komponen utama. Komponen utama yang dihasilkan oleh PCA seringkali sulit diinterpretasikan karena mereka merupakan kombinasi linear dari dari semua variabel asli. Hal ini dapat membuat interpretasi hasil analisis menjadi menantang, karena komponen utama mungkin tidak memiliki makna yang jelas atau mudah dipahami. Kemudian ada sensitif terhadap skala variabel. PCA sangat dipengaruhi oleh skala variabel. Variabel memiliki skala lebih besar dapat mendominasi komponen utama, mengurangi kontribusi variabel lain yang mungkin penting. Oleh karena itu, standarisasi variabel sebelum menerapkan PCA adalah langkah penting untuk memastikan semua variabel memiliki kontribusi yang seimbang dalam analisis. Kesimpulan, prinsipal komponen analisis atau PCA adalah alat yang sangat kuat untuk analisis data dan reduksi dimensi. Dengan menggunakan PCA, kita dapat mengurangi jumlah variabel dalam dataset besar tanpa kehilangan informasi penting. PCA membantu dalam mengidentifikasi komponen utama yang memiliki variabilitas data terbesar, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola dan struktur dalam data. Dengan mengungkap arah maksimum varian, PCA membantu kita memahami hubungan antara variabel dan identifikasi klaster atau kelompok dalam data. PCA juga sangat membantu dalam visualisasi dan pemodelan data dengan mereduksi dimensi data untuk mempermudah visualisasi, identifikasi outlier, cluster, dan pola lainnya. Dalam pemodelan, PCA dapat meningkatkan kinerja algoritma machine learning dengan mengurangi kompleksitas model dan mencegah overfitting, serta meningkatkan efisiensi dalam analisis data besar. Namun PCA memiliki keterbatasan seperti hanya mempertimbangkan hubungan linear antara variabel dan sensitivitas terhadap skala variabel sehingga perlu standarisasi data sebelumnya. Dalam implementasinya, penting untuk memperhatikan proses data, memilih jumlah komponen utama yang optimal, dan memvalidasi hasil PCA untuk memastikan interpretabilitas dan kinerja model setelah reduksi dimensi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ya ada salah kata atau kata-kata berkenan. Saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih.